Dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena siang hari ini Jumat 19 Februari 2021 kita dapat hadir di sini dalam acara musyawarah daerah Dewan Koperasi Indonesia daerah Kabupaten Tanah Toraja. Bapak Ibu yang berbahagia, sebagai ungkapan rasa syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa dan untuk kesuksesan terselenggara acara pada hari ini, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Pendeta Daud Rupa Patulang. Kepada Bapak dari koperasi berhad. Meskipun kedua koperasi yang terakhir saya sebutkan tidak masuk di dalam anggota koperasi kita di Depok Indah Kabupaten Tanah Toraja, namun dua koperasi ini ada bukan kantor di Kabupaten Tanah Toraja. Oleh karena itu, kedua koperasi juga ini tetap memberikan partisipasi kepada kita sekalian dalam musda hari ini. terima kasih. Cara selanjutnya sambutan. Sambutan pertama dari Ketua Dekopinda Kabupaten Tanah Toraja sekaligus mewakili Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Tanah Toraja. Kepada Bapak disilahkan. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan pada saat ini. Sebelum saya menyampaikan sambutan ini, saya nyatakan hormat saya kepada Bapak Ketua Dekopinda bersama Pak Sekretaris dan seluruh rombongan dari Makassar yang kami hormati. Yang saya hormati Bapak Ketua Komisi yang membidangi ekonomi dari DPP Kabupaten Tanah Toraja yang saya hormati. Yang saya hormati rekan-rekan dari Dinas Koperasi dan juga rekan-rekan pimpinan Dekopinda Tanah Toraja, Bapak Ibu peserta dari gerakan koperasi yang saya banggakan, rekan-rekan pers yang sama berbahagia. Sebelum saya menyampaikan sambutan ini, karena akan ada dua fungsi saya. Pertama Ketua Dekopinda dan yang kedua nanti mewakili Ibu Kepala Dinas Koperasi dan UKM. Saya sampaikan permohonan maaf beliau karena beliau pada saat ini berada di Makassar. Seharusnya saya kepala seksi program dan saya selaku sekretaris Dinas Koperasi hari ini masih berada di Makassar. Namun karena ini sudah terjadwal, maka kemarin kami membagi diri untuk Ibu Kepala Dinas bersama dengan kasih programnya ke Makassar. Lalu saya yang tinggal di kantor karena saya terkait langsung dengan pimpinan Dekopinda Tanah Toraja. Baik Bapak dan Ibu, dalam sambutan kali ini ada beberapa hal yang saya ingin tekankan berkaitan dengan bagaimana kita mau mengembangkan koperasi untuk kedepannya. Sekarang ini itu marak-marak kita mengalami bahwa di era sekarang ini kita gerakan koperasi ini harus menjadi sebuah gerakan dalam hal memberdayakan baik selaku gerakan maupun selaku keanggotaan. Pemberdayaan koperasi ini bukan cuma kita yang ngomong, tapi sampai pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja itu dinyatakan di sana. Dan supaya kita ketahui juga bahwa sekarang ini sudah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 itu menyangkut tentang perlindungan dan pemberdayaan gerakan koperasi dan UKM. Itu artinya ke depan memang kita dituntut untuk bagaimana membuat gerakan ini lebih berdaya. Mengapa demikian Bapak dan Ibu? Karena dari berbagai segi koperasi kita di Toraja ini sesungguhnya masih perlu untuk kita poles lagi. Saya menyadari bahwa atas nama
pemerintah dan kerjasama pemerintah dan Dekopinda Tanah Toraja, hampir setiap tahun kita membuat pelatihan-pelatihan, tetapi memang ada hal-hal teknis yang harus kita benahi. Di antaranya itu adalah bagaimana membuat organisasi ini itu hidup, lalu memiliki keberdayaan. Beberapa hal yang mesti kita benahi, di antaranya itu adalah aturan yang berkaitan dengan tata kelola koperasi yang benar. Internal kita harus ada pembaharuan dan harus ada peningkatan. Di antaranya itu adalah bahwa sampai saat ini gerakan koperasi kita di Toraja ini rata-rata memiliki aturan. Apa itu Bapak dan Ibu yang kita miliki? Ada anggaran dasar anggaran rumah tangga yang pada saat itu dibuatkan orang saat koperasi ini berdiri. Dan jarang-jarang kita membuat dan merubah hal itu. Sementara apa yang kita buat itu tidak sesuai dengan yang tertuang di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. Sekaligus membuka acara secara resmi. Pada Bapak disilahkan. Saya mau izin buka masker biar gagahnya kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah hari ini kita semua diberi kesempatan dan kesehatan untuk bisa sama-sama hadir dalam pembukaan musyawarah daerah Dekopinda Kabupaten Tanah Toraja. Yang saya hormati Pak DPR kita Pak Stefanus. Terima kasih Pak sudah sama-sama kita. Ini modal besar kita bagi gerakan karena ada perwakilan kita di DPRD Kabupaten Tanah Toraja. Yang saya hormati Pak Antong Serasiman, ini sekaligus Ketua Dekopinda dan mewakili pemerintah Kabupaten Toraja pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang saya hormati Ibu Ketua Kepanitiaan dan seluruh peserta musyawarah yang hari ini hadir. Memang hari ini tidak seperti biasanya karena hari ini semua serba dibatasi. Dari semua Pak Dewan, biasanya kalau 150 anggota kita, yang hari ini terkadang kita batasi sampai 50 saja. Karena itu kita harus menyesuaikan dengan protokol kesehatan yang diatur oleh pemerintah kita. Yang saya hormati Pak Salman Samad, ini sekretaris Dekopinda Sulawesi Selatan. Tadi yang dicerita Pak Anton terkait dengan pengembangan ini sepanjang jalan Pak Salman itu diskusi terkait dengan online Pak Anton, online diskusi terkait dengan pengembangan koperasi karena beliau memang ketua di Makassar juga yang terkait dengan penyuluh dan pelatih manajemen koperasi. Jadi Bapak dan hadirin yang saya hormati, itu yang saya sampaikan awal. Yang pertama hari ini saya ingin sampaikan Pak Anton dan kawan-kawan di Tanah Toraja. Hari ini saya merasa sangat gagah sekalipun tidak segagah Pak Anton karena warnanya merah. Saya hari ini Pak Dewan sengaja pakai baju saya yang 3 tahun lalu di 2018 yang lalu diberikan sama Pak Bupati pada saat kita hari bulan koperasi di Tanah Toraja. Saya langsung jahit dan alhamdulillah saya merasa gagah kalau pakai baju ini. Tapi ternyata setelah Pak Anton pakai baju merah dan Ibu Ketua Palita dan pengurus yang lain pakai baju merah, ternyata lebih gagah lagi. Nah, jadi memang Toraja ini Bapak dan Ibu yang saya hormati adalah benar-benar kabupaten yang sangat meningkat, baik bagi wisatawan lokal, nasional maupun internasional. Hanya saja memang 1 tahun terakhir ini Bapak dan Ibu yang saya hormati, keadaan ini harus kita terima bersama. Kita harus nikmati bersama karena pada 1 tahun terakhir ini imbas dari pandemi COVID-19 ini mungkin sangat berimbas seperti daerah kita yang merupakan daerah tujuan wisata yang biasanya ramai kalau malam minggu dengan wisatawan naik lolai di atas Pak Anton. Tapi rupanya 1 tahun terakhir ini semua harus terlewatkan. Makanya tadi Pak
Pak Dewan maupun Pak Anton sudah sampaikan bahwa memang dalam segala kegiatan kita, usulan kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Karena harapan kita pandemi ini berlalu, kita ini tetap sehat walafiat. Karena pasti ikut raja. Kalau orang bicara tentang koperasi yang berhasil atau kabupaten yang memang benar-benar adalah seluruh aspek kehidupan masyarakat yang banyak diwarnai oleh koperasi, maka ingatan kita langsung ke Tanah Toraja. Tentu bukan hanya itu saja Bapak dan hadirin yang hormati menjadi daya magnetnya. Kalau itu tertata, maka tentu wisatawan yang mau belajar tentang koperasi sukses di Indonesia akan berbondong-bondong ke Toraja. Karena misalnya dari Sumatera Utara, dari Sumatera Barat, atau dari DKI mau belajar tentang koperasi, maka tentu ingatannya kita ke Toraja saja, sekalian kita berwisata. Nah, kalau seperti itu pikirannya Bapak dan Hadirin hormati, maka tentu akan membawa efek samping yang sangat luar biasa di Tanah Toraja. Contoh kemarin Pak Anton tadi sudah sampaikan bahwa betul dari sekian lama kita melaksanakan perayaan Hari Ulang Tahun Koperasi dan kita gilir di 24 kabupaten kota setiap tahun, maka rekor terbanyak itu masih di Tanah Toraja. Karena kenapa? Karena banyak yang mumpung kita di Tanah Toraja, kita harus hadiri. Kapan lagi kita ke Toraja? Kapan lagi kita pergi di Lulai? Kapan lagi kita lihat yang di gunung sana itu yang apa namanya? Yang ada mayatnya, ada semua itu kan semua orang lihat. Nah, bisa kita bayangkan Bapak dan Hadirin hormati, kalau itu berlaku secara nasional, maka semua akan lari ke kita. Ya, tapi ini kan harapan Pak ya, harapan Bapak dan Ibu-ibu, mudah-mudahan pandemi ini bisa segera meninggalkan kita semua. Sehingga apa yang kita rancang, apa yang kita harapkan itu bisa terwujud. Jadi saya kembali Pak Anton bahwa jangan kita hanya berhenti sampai di kiblat koperasi Sulsel. Kita harus mencoba memberi gagasan, membuat gagasan menjadi kabupaten koperasi di Tanah Toraja. Itu saya kira menjadi tugas bersama antara kita baik di provinsi, Dekopindah Kabupaten Kota dengan pemerintah Kabupaten Tanah Toraja. Tentu kita sangat berharap dukungan dari beliau Pak Stefanus, karena apapun yang terjadi di kabupaten, apa itu anggaran, apa itu kebijakan, maka Dekopindah Tanah Toraja pada Bapak silahkan. Nah, terima kasih pembawa acara karena tadi kita sudah selingi dengan minum kopi, maka kita tidak perlu lagi ada acara next. Kita akan masuk pada acara inti kita dan berdasarkan dengan susunan acara yang ada dalam materi sudah ada di situ, maka kita akan berproses sebagaimana usulan. saya mohon izin Pak, saya mau pilih di komisi kabar sebentar dulu Pak. Itu oleh Bu Presma ya, bersama dengan sekretaris. Kami mengundang Bu Presma untuk tampil di depan bersama dengan Pak sekretaris. Dijelaskan oleh pengurus dan pimpinan rapat ini siapa-siapa yang hadir supaya kita mengerti. Tentu kami sudah paham itu. Kemudian pada poin bab 5 rapat dan pada poin bab 7 sehingga tidak ada perubahan menjadi pasal 6, baik pasal 6 menjadi pasal 7, pasal 7 tidak ada langsung pasal bab 8 menjadi bab 7. Kalau saya lihat itu di bawah situ. Kemudian tentu pimpinan muda ini itu sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga daripada Dekopindah ini supaya tentu juga nanti kami diberi dalam pasal-pasal tertentu kewajiban dalam peserta. Tapi pesertanya sendiri siapa? Jadi tidak jadi peserta siapa di situ dan kemudian dalam susunan acara perlu ditetapkan peserta. Kan tadi kita datang mendaftar apa? Registrasi. Jadi orang-orang kita yang hadir ini dihitung berapa orang dan itulah jadi peserta. Tidak legalitas.
Oke, baik, pleno pertama selesai dan kita akan segera masuk pada pleno yang kedua. Ya, terima kasih. Dua bohong. Sekali lagi kami ucapkan selamat sore kepada kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang ada di jadwal kegiatan pada hari ini, bahwa di poin kelima kita akan masuk di pleno ketiga, yaitu pemilihan ketua Dewan Pimpinan Daerah. Oleh karena itu, kepada kita sekalian, sebelum kami memulai kembali, kami ingatkan bahwa seperti yang telah kita dengarkan bersama dari kita semua, lebih dari pimpinan The Pinwheel, bahwa kita mengharapkan ke depan operasi yang kita bina bersama ini terus ditingkatkan dan kinerjanya tetap meningkat. Oleh karena itu, di dalam pemilihan pimpinan kali ini kita akan berpikir yang jernih, menatap ke depan, menyatukan visi misi kita untuk membangkitkan operasi di Tanah Toraja. Masih oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Kita langsung to the point saja. Tadi teknisnya bagaimana proses pemilihan ketua. Ya, kalau tiga yang mengusulkan, ya sepertinya kan prosedurnya, gitu ya, prosedur. Jadi mungkin ya bagusnya kalau kita tadi tidak bahas tentang etik dalam prosedurnya, mungkin kita langsung mengusul nama saja, gitu ya. Mengusul nama, lalu kalau hanya satu, gitu kan kita langsung sepakat kan, gitu. Itulah yang dimusyawarahkan, gitu ya. Karena kalau kita tidak menyebut nama, kita tidak bisa musyawarahkan. Kabupaten Tanah Toraja. Kalau bersedia, silakan ikuti kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai pimpinan Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kabupaten Tanah Toraja akan selalu berpegang teguh pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dan peraturan pelaksanaannya, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta peraturan yang berlaku pada Dewan Koperasi Indonesia, serta akan melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut dengan jujur dan sebaik-baiknya. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai pimpinan Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kabupaten Tanah Toraja akan selalu berusaha sehingga kepentingan Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kabupaten Tanah Toraja dan anggota-anggotanya akan mendapatkan pelayanan sebaik-baiknya. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai pimpinan Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kabupaten Tanah Toraja akan menjauhkan diri
akan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan dari perbuatan-perbuatan yang merugikan gerakan koperasi Indonesia yang merugikan gerakan koperasi Indonesia pada umumnya pada umumnya atau Dewan Koperasi Indonesia serta anggota-anggotanya pada khususnya. serta Dewan Koperasi Indonesia daerah Dan dan anggota-anggotanya. anggota-anggotanya. Terima kasih. Terima kasih. Mengukuhkan kembali Bapak Anton Serat Sima SIP sebagai Ketua Jokopinda Tanah Toraja periode 2021-2025. Terima kasih pada kita sekalian.